Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursal bil ayatil bayyinat wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyiati ma'an. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak pimpinan PLN cabang Winsur Baksel, bapak-bapak, ibu-ibu, para karyawan-karyawati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini. Semoga kehadiran kita ini dicatat menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Tidak ada yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti kecuali syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini tanggal 11 September 2019, tanggalnya sama 11 Muharram 1441 Hijriah. Hakikat tahun baru atau itu tahun Hijriah atau tahun Masehi berarti setiap datangnya tahun baru di situ ada pengurangan jatah hidup. Jadi kalau nggak ulang tahun pakai bahasa selamat panjang umur, selamat ulang tahun, panjang umur, itu bahasa yang baku tapi salah. Itulah guyannya kita, barang salah dipertahankan. Tahun itu dah ganti yang baca berulang Bapak. Kalau bulan baca Februari tahun depan, September tahun depan, atau September tahun tadi, September tahun ini. Kalau tahun tidak baca tak ngulang tahun, mana baca? Tapi kita ni banyak membuyak, melok-melok nyanyi. Panjang umur, panjang selama panjang umur kami ucapkan. Yang namanya panjang umur tuh kalau seandainya ditambah dengan tahun baru usia kita bertambah, tapi yang kita artikan usia itu bukan pertambahan, tapi menuju kepada kematian. Kalau misalnya umur kita 60 tahun, tahun ini berarti kalau umur kita 55, berarti 5 tahun lagi. Tahun depan 4
usia itu nambah tuh. Jadi semakin bertambah tahun, semakin dekat dengan kematian. Makalah itu dipesan oleh Rasulullah, man kana yaumu khairun min amsi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Yang tahu beruntung apa tidak itu bukan orang lain, kita deh. Kigo-kigo, so itu kita ngaji selembar. Hari ini 2 lembar untuk, besok 3 lembar untuk, besok 4 lembar untuk. Wa man kana yaumu mithla yauma amsi fa huwa khasir. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin rugi, al-buyanu. Kamu beda kata peningkatan. Buat apa? Hari ini 10, besok 10 lagi, tidak ada peningkatan. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Kalau hari ini lebih jahat dari kemarin, itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Orang yang hidupnya tidak ada keberuntungan. Jadi tinggal kita yang berpikir, Bapak Ibu, jatah hidup kita ini yang bakal kita ancam, yang bakal kita temui, yang bakal kita jalani ke depan lebih pendek dari usia yang sudah kita lewati. Jadi berpikirlah benar-benar, sama-sama untuk berpikir. Tidak ada orang yang kekal hidupnya di dunia ini. Tidak ada. Sudah terdaftar kalau tidak di puncak, di Kamboja. Terdaftar kalau. Aduh, gai-gainya sudah barak lalu. Memang kita dah sebut, tapi hati-hati ya. Nah, jadi kita berpikir coba usia kita. Jadi kalau kita meninggal umur 50, sekarang sudah 48, jangan banyak-banyak kita senyum. Barak ini. Nah, sekarang apa yang kita persiapkan untuk itu? Saya sekarang Bapak umur 45, Februari KG 46, tanggal 16 Muharram ini umur 46 hitungan Hijriah 46. Uje Arif bin Ilham meninggal umur 47, aku 45. Nah, ini agak-agak ini. Agak-agak ini. Kan dasar 2 tahun lagi ngangsa. Kalau melok uje, tapi bencaknya ini melok Mbak Maimun. Amin, amin. Amin. Tapi apakah harus kita permasalahkan usia? Tidak harus. Nabi tidak pernah minta usia panjang. Dalam sejarah Al-Quran, dalam hadis, pojok dunia ini yang minta panjang umur cuma nulis. Bukalah Quran, hanyalah kiai. Siapa minta panjang umur? Ingat doa Rasulullah itu yang sifatnya minta panjang umur. Mana belum ketemu? Tak tahu kalau ada yang sudah ketemu kalimat Nabi minta panjang umur. Tapi kalau Nabi minta berkati umur ada. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Ya Allah, hidupkanku kalau hidup baik untukku, matikan aku kalau mati baik untukku. Doa Nabi. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Doa Nabi. Jadikanlah sepanjang hidupku untuk berbuat kebaikan, jadikanlah kematianku untuk istirahat dari kemaksiatan. Tak benar Nabi minta panjang umur. Belis minta panjang umur. Kedua, Bapak, iblis sangat minta panjang umur. Dia sakit hati dengan Nabi Adam. Nak nyari emang di jauh neraka maka dia minta panjang umur. Innahu lakum adun mubin.
Kakek waktu di Jona apa kita nyengit ke belis, kita tolongan belis. Uji beli mana? Belum kamu, aku lagi terkeput. Aku modelnya ini ya. Salah kamu ngaku nak belok. Kamu punya akal, kamu punya pikiran, kamu punya pengetahuan. Apa kamu nak belok aku? Tak tahu barang salah. Nah ngomong aku. Nah, sudah itu yang diganggu oleh belis itu wong-wong yang membuat baik. Insya Allah model-model kita ni lah diganggunya. Buktinya kita dengar ceramah cepatnya ngantuk. Ada orang berduit payah nak tidur, nak makan ubat, nak makan ini sahur nak tidur. Jadi nemui kiai. Jika itu ubat, coba kau sekali-sekali hadir majlis. Hadir majlis taklim. Hadir dia. Hidup. Oh, kabul. Nah, jika itu ubat tidur. Cepatnya nah. Tambah lagi yang ceramah tidak akor dengan dia. Oh, aduh. Wong ibadah ngaji cepet ngantuk. Oh. Diganggunya kalau ditiupnya mata kita. Orang tak berdiri untuk melakukan sholat subuh ditahaninya, ditutupnya dengan kulit babi, di BCI-nya. Begini dan begitu diganggunya. Tapi ngapa orang maksiat tahan? Wong menjudi, wong main ke mana dengan tu? Hati ngantuk. Judi main ke mana? Orang daun bola. Kalau orang dengar drama, dengar musyawarah cepat apa? Jibong Palembang cepat malam. Ya? Ngapo yang orang-orang ahli maksiat tidak diganggu dah? Dah jadi kuah belis. Nah, hidup ini Bapak Ibu, jadi hidup ini penuh perjuangan. Jadi Nabi mengajarkan minta ya Allah hidup jadikan kehidupanku senantiasa untuk menambah nilai kebaikan. Jadi boleh kita berharap usia panjang, tapi dalam kepanjangan usia itu untuk diisi dengan kebaikan. Istilah lain Bapak Ibu, hidup ini berdagang. Kita dimodali oleh Allah. Ada yang dimodali oleh Allah cuma umur. Ada yang dimodali oleh Allah dilebihkan harta, umur dan harta. Ada lagi ditambah oleh Allah Ta'ala modalnya ilmu. Ada lagi dimodali oleh Allah dengan tenaga. Ada lagi dimodali oleh Allah Ta'ala dengan pikiran, dengan keahlian sebegitu hebat. Tapi Bapak Ibu, bahasa berdagang ini jangan sampai rugi. Mesti ada untung. Jangan modal habis, untung tak kate. Modalnya habis, tapi untung tak punya. Buat apa lah tu? Berdagang bebek, pisang, kue, habis. Tapi kate untung. Datang lagi modal baru besok, muat lagi kue, muat lagi, habis lagi. Buat apa yang macam itu berdagang? Nah sama dengan kita. Ada umur 24 jam selesai, tak ada isinya. Apa dia dagangan kita hari ini? Dagangan kita hari ini apa dia? Keuntungan kita dengan modal 24 jam ini. Apa untung kita? Untung kita hari ini salat subuh berjemaah tadi pagi, sudah baca Quran,
sudah baca sholawat. Pagi tadi jam 8, jam 9 sholat duha. Kemudian zuhur berjamaah. Ditambah dengar majelis ta'lim, dengar ceramah, ngadukan gebiar Muharram. Jadi artinya kita berdagang sehari ini ada untung. Untungnya dengar ceramah, pahalanya sama dengan nyolatkan 1000 meninggal. Orang yang pergi menuju masjid untuk melakukan sholat wajib berjamaah, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Orang yang menuju masjid untuk melakukan sholat sunat berjamaah sama dengan ibadah umroh. Itu persen dari yang kita buat. Nah, baru benar, baru berdagang tutup. Kan waktunya habis diisi dengan maksiat. Wala'iyatubillah. Buat apa umur habis? Usia panjang tidak ada manfaat. Waktunya habis cuma begitu, baik percuma. Sementara Bapak berbuat untuk kebaikan. Bahasa lain mengatakan Bapak, modal masuk surga itu gratis. Yang pemodal itu masuk neraka. Masuk neraka itu pemodal. Masuklah diskotik teman gua tidak bayar. Anda lecek uang. Siapa berani masuk diskotik dan dia ada? Asli nak cigen dari Sabang. Tak mana Pak? Kenal? Kan ya kau punya. Bayar dulu. Kajesnya. Kita nak apa? Orang nak minum minuman keras, minum bir segala macam, makan ini sabu-sabu, beli. Tujuh limo yang warna pink. Apa? Nah, kan beli Bapak, beli. Ke diskotik maya, berzina maya, 70 juta makin. 70 juta Bapak berzina. Maya di rumah dekapa. Itu sekali 70 juta di rumah aku balik lagi lah. Oh, Ustaz balang lama. Cepat dakwah nangko daripada ini. Ada 70 juta Bapak tahan maya. Coba maaf ngomong. Sekali berhubungan dengan istri, jual duit 10 juta. Mendali tawarnya terus. Pernah Bapak? Lanjut lagi dan nambah-nambah. 70 juta tahan bayar. Bahkan ada pelacur itu harganya sampai ratusan juta. Buka daftarnya di Google. Ya Allah, harga-harga pelacur. Astagfirullah, bayar. Inek bayar, minuman keras bayar, maksiat bayar, main biliar bayar, main golf sanggup itu olahraga Bapak, ternyata bisa jadi judi. Kalau itu ngepung-ngepung bola ya. Awak pinter kan? Yang main golf itu mana ada Om Buyan? Iya. Hebat kalau, bos kalau. Pakai pengawal, pakai ini. Setek itu ratusan juta. Mana aku batang sapu tuh kekepung. Setek itu memang ratusan juta. Yang dikepung bola itu lepuk, dikejar. Apa? Bola dipukul, dikejar. Allah. Kadang kakek tak terhenti lagi wongnya S1, S2, S3, pejabat hebat. Dibudi oleh bola itu. Lepuk, kejar sana.
Apukan adu kayak itu. Dikit lagi masuk lubang, masih dikepuk. Beber. Nah, bisa jadi judi Bapak. Bukan judi 1.000-2.000, puluhan juta. Sholat tinggal, bayar galau Bapak. Masuk neraka tuh bayar galau. Bukan tidak bayar. Ada tender besar. Untuk dapat ke tender, nyiapkan pelacur. Itu sudah rahasia umum Bapak. Kalau bukan bos itu orang beriman. Ada tender. Karena ada juga yang tanya, Ustaz, aku kadang ada tender di perusahaan ini. Tapi kadang-kadang bos Ustaz minta siapkan pelacur. Apalah Ustaz hukum? Dia begawi ke Rasul. Dia yang begawi, dia yang boleh laso, boleh dosa. Ya Ustaz, mana tidak disiapkan tender itu di pemong, ya sudah, rezeki luas dari Allah. Jangan sampai dibuat Bapak. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh yang namanya maksiat tetap maksiat. Bayar. Tahan maksiat. Terjadi perselingkuhan, berzina istri orang dengan suami orang, karena sama-sama berduit berangkat ke Singapura. Tahan beli tiket, masuk hotel yang mewah untuk berzina. Bayar masuk neraka. Masuk neraka itu bayar. Masuk syurga tidak bayar. Coba masuk masjid, siapa galak lajulah. Ada bayar? Tidak. Banyu siko, banyu mineral itu di diskotik bayar. Kita boleh snack. Tidak bayar. Ya walaupun kadang-kadang snack itu salah kotak dari sini. Tidak bayar Bapak. Sholat sunat di masjid sama dengan sholat sunat di masjid sama dengan sholat wajib di rumah. Nilai. Tadi kan sudah disebutkan orang yang jalan ke masjid untuk sholat wajib dapat pahala haji. Satu sholat wajib Bapak. Kalau asar ke masjid, maghrib, berarti sehari 1000 kali kita pergi haji. Nilainya haji mabrur. Kalau dalam kehidupan 10 tahun, berarti 18.000 sholat Bapak kita sholat. 18.000 kali kita haji. Tidak bayar. Bayar tak? Tidak bayar. Kita baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah, seperti menanam tumbuh di dalam surga sebuah pohon. Karena kita baca itu, bacaan kita tuh jadi satu pohon di dalam surga. Artinya Bapak ada tanaman gitu sana. Nah kita itu tidak bayar. Lalu dia menyebut subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sampai sedetik, semenit, dan sampai tidak bayar. Ada simpanan di surga. Nah, kita mengambil wudu, lepas segala dosa kita. Kita sholat, lepas ke dosa kita. Al-hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan menghapuskan kejahatan. Baca subhanallah bihamdi 100 kali, diampunkan dosa walaupun sebanyak buih laut. Mendarmakan duit, masuk ke duit di celengan, nilainya kagak di akhirat 70 kali lipat. Bahkan yudha'ifu liman yasha, bahkan lebih dari situ kata Allah. Allah nilaikan dari yang kita masuk ke tadi akan Allah balikkan, bukan hilang. Duit yang dikeluarkan untuk maksiat tadi, bangsa ada celengan di diskotik itu kita isi. Pacar juga jadi Bapak, beli bago api.
Meli puntung api neraka. Tapi kalau kita masukkan duit dalam celengan masjid, membeli lapak di dalam syurga. Kita ni bapak bakal mati. Bahasa Inggrisnya istet. Bahasa Tionghoanya sihen. Tegar punah bahasa Lembang. Mati itu kata wong itu kasar. Yang umum tidak bapak. Mati itu bahasa Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Siapa ngomong mati kasar? Apa nak digoba itu? Mama meninggal. Orang macam-macam. Nah, bakal mati. Mati itu innalillahi. Bakal balik. Yang namanya balik itu ada rumah. Kalau numpang kenal tu, mana balik? Ada tujuan. Rumah dewek masih melok mengutu. Untuk aku tu Ustaz. Tak tahulah aku ni sebenarnya nak keluar tapi nak nyau-nyau. Katanya dah ada memang sudah. Sian juga. Kita ketemu mertuanya. Apa khabar Wajib? Alhamdulillah. Si Anu masih elok di rumah. Tekam. Kata mertuanya. Aku dah berkali-kali musim di rumah lah lewek, sekolah lewek, kontrak lah. Jadi tahu kehidupan. Ini masih nak elok di rumah tu lah. Pegel juga. Jika tadi mertuanya sayang ini. Tapi walaupun dia numpang, ada tu rumah kita lain-lain Pak. Selamat lain aku. Lain kalau rumah kita. Jadi berjalan tu ada tujuan. Tak tahu kita ngalor ngidul. Mana Pak? Tahu? Balik tahu? Tak mungkin kan? Pasti ada. Walaupun numpang di walaupun numpang di bawah rumah wong, walaupun tidur di Bapak Uman, sudah ada rumah Pak Ustaz, tapi aku tidur di bawah toko itu. Sudah diizinkan sama yang punya toko, boleh tidur di situ asal dibersihkan. Jadi waktu aku balik situ lah. Ya Allah Pak, ada tujuan. Kalau kita mati itu sama dengan balik, mana rumah kita? Yang namanya balik ada rumah. Ada dalam rumah kita di akhirat. Kalau kalian nak kemana? Di akhirat cuma dua, tidak surga neraka. Ini muat rumah di surga apa di neraka? Wa ilaihi raji'un. Sudah tu kita ni balik, ngapa balik takut? Ngapa kita tu namanya balik takut? Balik tapi takut. Mestinya kalau balik tidak takut. Balik itu senang, baca balik, ketemu keluarga. Ini balik takut, mati takut. Penyebabnya siko bapak rasa salah. Kalau ada salah dengan rumah, takut balik. Yang rumah nanti balik dah kau. Sama dengan Allah mengatakan, wa ilaihi wa bisal masir, akan kembali kepada tempat yang hina. Inna azabi lasyadid, azabku pedih, azabku kejam. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina khasar wa 'alamu anna Allah syadidul 'iqab. Azab Allah dahsyat. Diingatkan oleh Allah. Bahasa lain balik dah kau. Tunggulah. Sago kau. Nah, kira-kira bapak telepon ini tadi macam tadi takut balik. Kenapa? Karena ada salah. Maka itu dengan datangnya tahun baru ini, kesalahan itu dibenahi. Kita bersyukur bapak sama Allah. Dalam hadis qudsi Allah nyatakan, rahmati sabaqat min ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku
mendahului umur kamu. Umat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Tidak seperti umat terdahulu, Bapak. Begitu maksiat diazan. Maksiat diazan. Kita tidak. Oh, bebeluan dengan betino ketawa. Pergi nonton dengan istri wong ketawa. Minum minuman keras ketawa. Maksiat ketawa, Bapak. Nah, tidak Allah langsung azab. Wong berzina langsung diadab. Wong minum minuman tidak. Allah njuk waktu kalau nak taubat. Bahkan Allah sebut dalam hadis Nabi, at-taib minadz dzambi kaman la dzamba. Orang bertaubat dari dosa seperti yang tidak berdosa. Dalam hadis qudsi disebutkan, wahai anak Adam, seandainya dosamu memenuhi langit dan bumi, kau datang denganku tanpa membawa kesyirikan, ku ampun dosa kamu. Itu rahmat Allah. Dengan datangnya tahun baru ini menjaga diri kita, memperbaiki. Nah, Indonesia ini Bapak berusaha untuk baik juga. Ya kalau macet tak bakal kita Kalimantan. Ya, nah pindah sana, berdandan pulau. Itu ngapa? Menurut pikiran pemimpin itu bagus. Cuman banyak suara main-main. Jelas-jelas Bapak, apa akan terlaksana atau tidak? Wallahu a'lam. Aku Bapak, ini di Kalimantan kemarin di TV sudah ada muat Monas. Masuk TV. Wong Kalimantan Timur sudah muat Monas di simpang 3 dari kain. Masuk TV. Kenapa? Kami saking senangnya Jakarta akan suatu kota akan pindah ke Kalimantan. Itu di WA beredar Bapak. Ada wong ngangkat Monas. Angkat Monas di sana presiden diangkat. Pindah loh. Ucap WA. Memperbaiki Bapak. Setiap presiden baru memperbaiki. Ini ada bakal rencana seks dibebaskan. Hebat tak? Hebat. Seks dibebaskan. Tidak berpikir apa orang yang nak minta undang-undang itu. Kalau seks bebas, kalau ya anak kita digawin. Kalau tak bini kita digawin, ponaan kita, keluarga kita berpikir coba pikir undang-undang. Kalau dicoba keluarga kita dulu. Di kita iya kelakau. Aku nyoba anak kau. Penghapusan undang-undang kekerasan dan seksual. Salah satu Bapak pasalnya kata Tengku Zulkarnain, kalau para pemuda yang masih sekolah pengen melakukan hubungan seksual, maka pemerintah harus mempersiapkan alat kontrasepsi, baik DOKB, baik obat KB atau kondom. Misal dia minta ke puskesmas, puskesmas tidak ngajuk, puskesmas baca diadukan. Hebat itu apa? Karena tahun baru sudah memperbaiki. Semakin hari semakin hebat. Uji dia. Uji dia. Jadi kan akhirnya udah boncengan motor, berjalan wong-wong. Ngapain macam itu kan? Yang tidak ada undang-undang itu lagi mereka maksiat. Jadi rencana yang harusnya tidak harus disahkan. Kalau memang pemerintah ngesahkan undang-undang itu, berarti ngesahkan perzinahan di republik ini. Maka itu tambah hari tambah banyak azab. Hujan, ini sudah September, tidak turun hujan. Allah turunkan hujan Bapak, karena Allah cinta dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lain dari wiko itu, lagu Allah nengok manusia. Maksiat sudah di mana? Tapi Allah masih sayang dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Mampu membenahi diri kita juga tidak akan
merugikan diri kita. Kita merubah diri kita juga tidak menguntungkan orang lain. Untung dan rugi ada di diri kita. Tidak ada gunanya Bapak usia kita ngerasa panjang, nambah lagi, nambah jam, nambah hari, nambah minggu, nambah bulan, nambah tahun. Kalau tidak benar gunanya, nambah dosa. Dosa yang paling kecil kata Imam Al-Ghazali, dosa yang paling kecil. Kalau dosa itu tidak diampunkan oleh Allah, orang itu akan diadab oleh Allah di dalam neraka paling cepat 1000 tahun. Satu hari di akhirat, dalam suratul Ma'arij Allah sebutkan bimiqdarihi 50,000 sana. Satu hari di akhirat 50.000 tahun. Jadi kalau 1000 tahun 50.000 kali 1000 5 juta tahun Bapak. Dosa paling kecil. Kalau dosa besar, dah pacar lagi ngomong begini. Itu paling kecil Bapak. Paling cepat masuk dari neraka. Ada orang ahli ibadah Bapak masuk neraka nak kati modal. Nak modal masuk neraka berarti kan pakai modal. Masuk neraka harus ada modal. Masuk syurga harus ada. Ini mestinya jadi masuk syurga. Mestinya masuk syurga. Tidak masuk neraka. Tapi tak baca masuk surga. Gara-gara lupa malik ke jarum. Dia tu waktu di dunia minjem jarum, lupa malik ke, bukan tak ada nak malik. Mama ni membek kawat listrik tu, membek pipa listrik tu mama. Misal yang korupsi tu macam mana? Yang maksiat itu macam mana? Oleh karena itu Bapak, dengan datangnya tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi, itu harus kita jadikan modal untuk mengintrospeksi diri kita dan memikirkan nasib kita di akhirat. Jangan sampai kehidupan kita ini habis percuma. Kalau hidup cuma untuk makan, untuk minum, untuk urusan seksual, sama dengan binatang. Binatang cuma 3 ekor lah, makan, minum, seksual. Lain dari itu, atik kawin lagi. Kita mesti tambah sikap ibadah. Habib Utsman bin Yahya kata beliau, yang namanya ibadah itu bukan harus sholat, puasa, zakat, haji, tapi segala pekerjaan yang baik itu ibadat. Termasuk bapak pegawai juga ibadat. Ibu-ibu nyiapkan sepatu suami nak kerja, itu ibadat. Kita ni banyak bapak nilai ibadah, asal kita tahu dan kita faham dan kita melakukannya dengan cara ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya, sehingga hidup kita menjadi bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ceramah yang telah disampaikan. Semoga ceramah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Taufik Asnuri menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Baik, acara selanjutnya adalah doa penutup kepada Ustaz. Kami mohonkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, baikkanlah kehidupan kami, karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan tempat kami hidup. Jadikanlah kebaikan untuk akhirat kami, ya Allah, karena akhirat adalah tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan kami ini, ya Allah, senantiasa untuk menambah kebaikan, dan jadikanlah kematian kami istirahat daripada kemaksiatan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa syaikhina ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal ya Karim. Allah